Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, Ibu ingin menjelaskan beberapa contoh soal yang belum sempat dibahas di kelas mengenai materi peluang ya, yang menurut kisi-kisi akan muncul di soal PAT. Oke ya, yang sebelum masuk ke contoh soal, Ibu review lagi tentang materi peluang. Ya, materi peluang itu ada dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Nah, kalau ruang sampel itu semua kejadian ya yang muncul ya atau yang akan muncul dari suatu kejadian. Misalnya sebuah koin. Sebuah koin itu kan berarti kejadian yang akan muncul itu kalau dilempar, kalau nggak angka, gambar. Nah, jadi ruang sampelnya tuh ada dua, angka dan gambar. Ya. Nah, kalau titik sampel itu kejadian yang memenuhi syarat. Jadi misalnya tuh kayak dadu. Dadu itu kan kalau ruang sampelnya berarti ada 6 ya. Ada 6 sisi di dadu. Kalau dilempar bisa muncul salah satunya. Nah, misalnya titik sampelnya yang ditanya adalah syaratnya harus yang bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil pada dadu kan berarti ada 3 ya. 1, 3, dan 5. Seperti itu ya, perbedaan ruang sampel dan titik sampel. Nah, kemudian kemarin sudah Ibu jelaskan juga, ada yang namanya peluang empiris. Peluang empiris ini dihitungnya berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ya. Nah, cara mencari peluang empiris ini disebut juga frekuensi relatif ya. Nah, cara mencarinya yaitu banyak kemunculan kejadian A dibagi banyaknya percobaan. Jadi misalnya nih dari 100 kali melempar dadu misalnya, 10 kali muncul angka 5. Nah, berarti frekuensi relatif munculnya angka 5 adalah tadi 10 per 100 ya. Oke, nah kita lihat nih di contoh soal tentang peluang empiris ya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, hasilnya dicatat sebagai berikut ya. Ada mata dadu di sini. Kan mata dadu itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dadunya itu dilempar. Sebanyak berapa kali? Nah, ini kita jumlahkan dulu. 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 7, 19. 19 tambah 5. 24. 24 tambah 3, 27. Ya. Jadi total percobaannya atau total pelemparannya itu ada 27 kali. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Peluang munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu yang mana aja nih? Kita lihat 1, 3, dan 5. Berarti banyak munculnya 1, 2, banyak munculnya 3, 6, dan banyak muncul 5 adalah 5. Maka peluang munculnya mata dadu ganjil di sini Ibu sebut aja ya frekuensi relatif ganjil. Ya, KJ. Itu banyaknya munculnya berarti 2 tambah 6 tambah 5. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5, 13. Jadi 13 per 27. Ya, ini peluang empiris atau frekuensi relatif dari munculnya mata dadu ganjil. Mudah-mudahan ini paham ya, contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di dalam sebuah kotak terdapat masing-masing satu buah kelereng hitam, kelereng biru, kelereng kuning, dan kelereng merah. Ya, kemudian dilakukan percobaan pengambilan kelereng. Dicatat nih sama yang melakukan percobaan, di mana kelereng hitam itu terambil sebanyak 15 kali. Ya, kemudian kelereng biru itu sebanyak 12 kali, kelereng kuning
sebanyak 9 kali, dan terakhir kelereng merah sebanyak 14 kali. Nah, sekarang ditanya adalah peluang kejadian terambilnya bola bukan kuning. Jadi dari percobaan tersebut adalah, nah ini kita total dulu nih. Berapa kali sih percobaan yang dilakukan? Ya kan, 15 tambah 12. 27. 27 tambah 9. 36. 36 tambah 14. 36 tambah 14. Oke, kita tulis. 6 tambah 4, 10. 45. Oke, percobaannya berarti dilakukan sebanyak 50 kali. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah peluang kejadian terambilnya bola bukan kuning. Ya, jadi ini frekuensi relatifnya. Itu yang bukan kuning berarti kan hitam, biru, dan merah. Kita jumlahkan saja 15 ditambah 12 ditambah 14. 12 ditambah 14 dibagi total percobaannya, yaitu 50 kali. 15 tambah 12, 27. 27 ditambah 14. 41 ya. 41 per 50. Ya, kurang lebih seperti ini contoh soal frekuensi relatif atau peluang empiris ya. Lanjut ke yang namanya peluang teoritik ya. Jadi peluang ini dihitung berdasarkan teori aja ya, bukan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Oke, nah di sini rumusnya yaitu NA dibagi NS. NA itu adalah titik sampel, NS itu adalah ruang sampel. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. 2 buah dadu dilambungkan sekali secara bersamaan. Peluang munculnya angka yang sama adalah, nah, untuk mencari 2 buah dadu, kalian perlu yang namanya tabel pasangan dadu ya yang keluar. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tabel ini sebelumnya sudah Ibu contohkan ya. Sudah pernah Ibu berikan di kelas ya. Ada tabel 6 kali 6. Nah, di sini kita pasangkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan 1, 6. Di sini 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan 2, 6. 3, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 3, 6, 4, 6, 5, 6, dan 6, 6. Oke. Nah, dari tabel ini, kita mencari peluang munculnya angka yang sama. Ya. Berarti angka sama, dadu 1 munculnya angka 1, dadu 2 muncul angka 1 ya. Nih, yang ini yang pertama. Kemudian kalau yang satunya 2, berarti yang satunya juga harus 2. Maka ini pasangan yang kedua. Kemudian 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Maka titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Titik sampel syaratnya tadi kan angkanya yang sama. Ya, jadi titik sampelnya 6,
Nah, ruang sampelnya itu kemungkinan muncul dari pelemparan 2 buah dadu tadi ya. Berarti ada 6 kali 6, yaitu 36. Dari mana 6 kali 6 ini nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ya. Nah, berarti peluangnya 6/36. Bisa dikecilkan sama-sama dibagi 6, maka atasnya 1, bawahnya 6. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, contoh soal yang kedua. Dari setumpuk kartu bridge akan diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bergambar adalah, sekarang kita harus tahu dulu nih, kartu bridge itu ada apa aja sih isinya. Yang pertama, dia itu ada 4 tanda ya, yaitu sekop. Ya, anggap aja ini sekop ya. Kemudian ada keriting. Terus ada yang namanya wajik, atau ada yang juga menyebutnya diamond ya. Kemudian terakhir adalah hati. Nah, ini masing-masing ini dia punya as, ya kan? Kemudian dia punya jack, queen, king. Jack, queen, king. Jack, queen, king. Jack, queen, king. Kemudian angka mulai dari 1 sampai 10. Oke. As, jack, queen, dan king ya kan? 14 dikali 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Ya, total semua kartu bridge ada 56. Bridge itu tidak menggunakan joker ya. Jadi, hanya 56. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang terambilnya kartu bergambar. Sekarang kita lihat nih, yang bergambar tuh ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Dibagi ruang sampelnya itu jumlah seluruh kartu bridge. Ada 56. Nah, maka peluangnya adalah 16/56. Boleh dikecilkan sama-sama dibagi 4 atau sama dibagi 2. Ya, kalau dibagi 4 itu atasnya jadi 4, bawahnya 56 dibagi 4, 14 ya. Masih bisa dikecilin lagi atau 4/14. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, cari dulu, hitung dulu jumlah titik sampelnya atau yang syaratnya berdasarkan soal. Kayak di soal ini kan syaratnya yang bergambar. Ya, bisa jadi misalnya yang ditanya peluang terambilnya kartu angka. Nah, berarti kalian hitung yang angka saja ya. Seperti itu. Atau juga bisa yang berwarna merah atau yang berwarna hitam. Nah, yang terakhir materinya adalah frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan ini tujuannya adalah memperkirakan. Setelah kita tahu peluang teoretik suatu kejadian, nah kita tuh mau memperkirakan. Nanti kalau kita melakukan percobaan nih, misalnya pada kejadian A sebanyak 100 kali, berapakah frekuensi harapan atau peluang yang muncul setelah berapa kali percobaan tersebut ya. Tapi ini sifatnya tuh baru perkiraan ya. Nah, cara mencarinya frekuensi harapan ini adalah peluang teoretik.
untuk kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan yang diharapkan. Ya. Contoh soal untuk frekuensi harapan di sini ada peluang seorang terkena penyakit malaria adalah 0,06. Jika dalam sebuah desa terdapat 1.500 orang, banyak warga desa yang diharapkan tidak terkena penyakit malaria adalah. Nah, kalau di sini diketahuinya yang terkena penyakit peluangnya, sedangkan yang ditanyakannya adalah yang tidak terkena penyakit. Ya, di sini yang terkena penyakit peluangnya dan yang ditanyakan tidak terkena penyakit. Berarti di sini kita mencari frekuensi harapan, ya, di mana peluang tidak sakit, ya, dikali dengan banyaknya warga desa. Nah, sekarang kita belum tahu nih peluang tidak sakit, karena yang diketahui baru peluang yang sakit. Nah, bagaimana mencari peluang yang tidak sakit? Yaitu mengurangkan 1 dengan peluang yang sakit. Ya. 1 berarti dikurang 0,06. Oke, 1,00 nih berarti. Kurang 0,06. 10 kurang 6. Ini kan dia minjem 1 nih, jadi 10. Kurang 6 yaitu 4. Di sini sudah dipinjam 1, jadi tinggal dari 10 jadi 9. Nah, ini tadi kan sudah dipinjam juga, jadi 0. 0,94 peluang yang tidak sakit. Nah, frekuensi harapannya berarti 0,94 dikali dengan banyak warga. Itu 1.500. Berapakah 94 dikali 15? 4 kali 5, 20. 9 kali 5, 45 tambah 2, 47. 4 kali 1, 4. 9 kali 1, 9. Tambahkan 0, 11. 9 tambah 5, 14. Maka ada 1.410 warga atau orang di desa tersebut yang diharapkan tidak terkena penyakit malaria. Ya. Nah, untuk frekuensi harapan, mudah-mudahan bisa lebih jelas, lebih paham, karena sebelumnya di kelas Ibu belum menjelaskan banyak tentang frekuensi harapan. Ya. Mudah-mudahan dengan 3 materi ini di-review dan 5 contoh soal yang Ibu jelaskan, kalian bisa menjawab PAT dengan baik ya pada materi peluang. Sekian video dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.